Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Salam logika. Sungguh gua nggak percaya kalau Pak Prabowo mengatakan hal seperti ini. Sampai-sampai gua searching datanya, ternyata benar. Dalam pidatonya, Pak Prabowo mengatakan bahwa orang yang mengatakan Indonesia itu gelap, matanya buram, kabur saja keluar sana, kabur ke Yaman. Pak, selasa zaman pemilu dulu, sering gua dengar kata-kata itu untuk mendiskreditkan salah satu calon presiden saingan Bapak. Lagian Pak, mohon maaf sekali, tidak ada tuh dalam sejarahnya orang Indonesia kabur ke Yaman. Yang ada kabur ke Yordania, Pak. Bagaimana ceritanya seperti itu? Ada, silakan dibaca di pasal 6, di pasal 7, bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi sekali lagi, saya sedih sekali. Dikala kita berusaha untuk katanya residu-residu Pilpres kemarin ini membuat pecah belah, tapi ternyata ada narasi yang oleh Bapak bangsa kita, yang seharusnya itu merangkul semua pihak, anak-anak bangsanya ini, mengademkan semuanya, ya, menyatukan semuanya, merajut kebersamaan, mewujudkan Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia, tapi dengan pernyataan beliau seperti itu, sebagian anak bangsa terlukai. Karena seolah-olah mereka tidak mendapatkan tempat di negeri ini sehingga dipersilahkan untuk keluar dari negara ini, pergi ke Yaman. Sangat disayangkan karena tersebut kata Yaman. Kenapa harus Yaman, Pak? Izin bertanya, kenapa harus Yaman? Ada apa dengan Yaman? Kenapa begitu melekat sekali sepertinya nama Yaman, entah sebagai negara, entah sebagai etnis kah itu, Pak? Nah, kalau misalnya rakyat bergaduh, itu adalah konsekuensi dari negara demokrasi. Ari Wijaya, kau harus pahami itu. Justru pemerintah sebagai orang-orang yang diberikan amanat oleh rakyat, justru mereka yang harusnya merangkul semuanya. Presiden Prabowo Subianto bukan presiden kaum 58% saja. Ketika sudah menjabat, Presiden Prabowo Subianto adalah presiden seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali satupun. Karena apa? Beliau adalah penyelenggara pemerintahan. Beliau adalah eksekutif. Beliau menjalankan undang-undang. Dan itu bukan hanya untuk kalian kaum 58%. Untuk kami juga, karena kami juga pembayar pajak. Karena anggaran APBN yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto menjalankan negara dan pemerintahannya, itu juga berasal dari kaum 16% dan 24%. Kecuali kalau pajak hanya dari kalian, pantas kalian berkata seperti itu. Kalau tidak, justru harusnya kalian rangkul. Kalau ada kritik dari masyarakat, alangkah indahnya ketika seorang bapak bangsa mengatakan, mohon maaf rakyatku, maafkan kami kalau Indonesia masih terasa gelap untuk kalian, beri kami kesempatan memperbaiki semuanya. Itu Pak, Bu, rakyat akan semakin salut dengan pemimpin seperti itu. Kami akan semakin, luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan malah seperti ini. Harusnya seorang pemimpin sudah menjiwai itu sila-sila dalam Pancasila, terutama sila ketiga dalam hal ini, dalam konteks ini, yang relevan dengan kejadian ini. Persatuan Indonesia yang terpecah belah karena perbedaan politik, dan ketika Bapak terpilih, seharusnya Bapak merangkul. Bapak adalah bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun usianya, apapun pilihan politiknya. Mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga Pak Prabowo Subianto segera, ya boleh dibilang segera kembali kepada rakyat. Itu saja Pak Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden seharusnya menjadi pelindung bagi semua rakyat Indonesia. Tidak peduli dia memilih atau tidak. Karena ketika dia menjadi presiden, dia harus melepaskan baik dari bayang-bayang partai maupun bayang-bayang pendukungnya, karena dia adalah sebagai bapak bangsa. Seharusnya seperti itu letaknya. Tapi yang dikatakan oleh Prabowo Subianto ini bukan sebuah diksi yang biasa. Yang dikatakan hanyalah slip lidah, tapi kayaknya memang terpatri di dalam dirinya ada kebencian kepada kalimat Yaman ini sendiri. Apakah ada dendam politik ketika di dalam debat Pilpres diberi nilai 11 dari 100 itu? Kalau itu terjadi, maka alangkah sangat mirisnya. Tidak dewasa sekali bagaimana ketika kontestasi di dalam Pilpres terbawa sampai rasa dendam kepada yang tidak ada kaitannya dengan berbangsa dan bernegara. Dan Pak Prabowo Subianto dan para pendukungnya terhormat,
Kami tidak punya sebuah sejarah yang memberontak di negeri ini. Kami tidak punya catatan ingin meninggalkan bangsa ini apapun kondisinya. Bahkan jika Indonesia terserang bagaikan perang di negeri Iran dengan Israel dan Amerikanya, kami orang yang pertama kali akan mementeng senjata untuk mempertahankan tanah negeri ini. Tetapi catatan sejarah sudah mencatat, Pak, Anda dan keluarga Anda adalah orang-orang yang meninggalkan bangsa dan negara ini untuk demi keamanan diri Anda. Tidak ada pernah rasa untuk mati untuk negeri ini. Omongan Anda yang mengatakan bahwa Anda akan mati untuk rakyat Indonesia itu adalah omongan yang hanya bersifat formalitas belaka, tanpa kenyataan yang ada. Kita ke Bang Heru, silakan. Baik, terima kasih. Selamat datang Bang Gandhi. Pas saya bernarasi datang Bang Gandhi ini, luar biasa juga narasinya. Tapi begini kawan-kawan, saya rasa kita ini wajar kalau kemudian sebagai majikan itu marah. Kita mempunyai seorang bawahan, pesuruh. Prabowo itu kan pesuruh kita dan kita ini adalah majikannya. Tapi anak buah kita ini sudah mulai kurang ajar. Mana mungkin seorang gedibal pada akhirnya berani mengusir majikannya. Tapi itu dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi begini host, yang akan saya sampaikan. Sebenarnya ini adalah momen di mana yang dulu saya sampaikan, nanti waktu yang akan menjelaskan sendiri tentang siapa itu Prabowo, siapa itu Trah Sumitro. Yang dulu ketika saya menyampaikan tentang Trah ini juga mendapatkan perlawanan oleh beberapa kawan-kawan. Kenapa saya tidak pernah percaya kepada Prabowo Subianto? Prabowo Subianto itu beserta Trah keluarganya itu semua pembuat kerusakan. Dan ketika membuat kerusakan tidak berhasil, pada akhirnya melarikan diri. Tapi kenapa Prabowo menyebutnya harus Yaman? Kenapa enggak Hong Kong? Hong Kong itu kan salah satu negara yang dulu menjadi tempat di mana kaburnya Sumitro. Ketika di Uber, dia kabur tuh. Lalu kenapa enggak Yordania? Sama. Yordania juga menjadi tempat di mana Prabowo kabur. Kan begitu. Dan video-video pernyataan pengakuan Hasyim itu sudah di akun saya yang dulu sebelum ke Bennett itu sudah sering saya tampilkan. Tetapi inilah realitas yang terjadi, kawan-kawan semua, saudara semua. Sepertinya negara kita ini, republik yang kita cintai ini sedang mengalami malapetaka. Malapetaka yang sebenarnya adalah ketika seorang penculik, seorang Trah dari keluarga pemberontak pada akhirnya menjadi presiden. Yang memegang undang-undang. Dan pada akhirnya wewenang kekuasaan itu diperuntukkan untuk mendegradasi, merendahkan, menghina, mengata-ngatai rakyatnya sendiri. Kurang ajar ini. Kurang ajar sekali. Bahkan alasan yang kedua, kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo, tidak pernah percaya kepada Prabowo. Prabowo itu memimpin apapun, itu pasti hancur. Masih ingat bagaimana Kiani Kertas, perusahaan Prabowo, yang saat itu diakomodir, diperkuat oleh tanah republik ini yang diperuntukkan untuk pasokan kayunya. Lalu Hasyim menggunakan uang BLBI untuk perusahaannya, hancur. Prabowo ketika menjadi aparat di Kopassus, kekuatannya diperuntukkan untuk menculik, hancur. Lalu Jokowi dengan ketololannya pada akhirnya menyerahkan wewenang ini kepada Prabowo. Itulah salah satu penyesalan yang kemudian biadab sekali ya. Negara sebesar ini diserahkan kepada seorang anak pemberontak. Diserahkan kepada penculik. Lalu
sekarang ini benar-benar terjadi. Host, kalau kemudian sekarang ini pengeras-pengeras suara diserukan untuk kemudian jangan kemudian mencela presiden, menghina presiden, jangan kurang ajar kepada presiden. Justru presiden yang kemudian mengajari untuk kita kurang ajar. Lalu kalau rakyat dikata-katai, lu nyinyir, lo nggak suka sama gue, nanti kita berhadapan-hadapan. Itu dipikir rakyat itu akan malah menjadi takut. Enggak, malah akan semakin berani. Saya ini bajingan brengsek, saya ini orang kurang ajar, host. Tetapi kalau saya bicara di depan anak saya itu hati-hati. Agar kemudian anak saya itu nggak kurang ajar dengan saya. Ini presiden sesembrono itu berbicara di depan publik yang didengar oleh rakyatnya, bicaranya ngawur. Lalu ketika rakyat itu berani kepada Prabowo, pendukungnya ngamuk. Lalu yang mengajari etik-etik indasmu itu siapa? Heru? Bukan, Prabowo. Ketika diajak membahas tentang etika normal, apa pentingnya etik-etik indasmu? Itu kan sama saja Prabowo mengajari untuk kemudian melawan yang bertentangan dengan cara-cara seperti itu. Lalu ketika ada sikap, ya kalau kemudian kita ini menghadapi perekonomian yang babak belur seperti ini, baiknya kita kabur aja dulu deh. Itu kan harusnya seorang pemimpin sebagai pemangku kebijakan itu berbuat untuk rakyatnya yang sekarang ini skeptis. Bukan malah ya sudah lu kalau mau kabur aja. Ini kan kurang ajar. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk Posi, kalau kemudian kamu ini merasa terganggu dengan penyampaian saya sedang tidak memaki-makimu untuk para pendukung. Saya tidak ada urusan dengan para pendukung Prabowo. Kecaman saya, kritikan saya tujukan kepada Prabowo Subianto yang kurang ajar kepada rakyat dan ini. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Heru, keren. Tadi narasi dari poinnya hampir sama ya dengan Bunda Lona tadi. Ada satu yang menarik dari Bunda Lona tadi yang keren, yaitu ketika dia mengatakan harusnya Prabowo Subianto menerapkan sebagai bapak bangsa yang dimana apa yang dilakukan oleh rakyatnya ketika mengkritik justru sebagai sebuah acuan untuk memperbaiki kinerjanya. Harusnya kan seperti itu. Kritikan adalah bagian bagaimana ketika rakyat ini masih peduli terhadap bangsa dan negara. Jika suatu negara rakyatnya sudah skeptis, rakyatnya sudah masa bodoh, rakyatnya sudah tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh para pejabatnya, oleh pemimpinnya, maka negara itu akan menjadi hancur. Tetapi jika sebuah negara, rakyatnya peduli, rakyatnya mengawasi, rakyatnya mengkritisi apa yang dilakukan oleh pejabat dan pemimpinnya, maka negeri itu akan menuju kejayaan. Seharusnya itu dijadikan sebagai sebuah acuan. Inilah yang saya katakan teman-teman semuanya, Prabowo sepertinya sedang dimabuk kekuasaan. Sepertinya ketika dia mengucapkan dengan Najwa Shihab yang mengatakan selama 20 tahun dia tidak berkuasa dan memang dia merasa bahwa apa yang dia lakukan di dalam bisnisnya itu menjadi tidak mendapatkan fasilitas, sepertinya dendam itu dilakukan saat ini. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi kekuasaan dianggap sebagai milik pribadinya. Bukan kekuasaan adalah amanah atau titipan. Itu yang memposisikan dirinya seolah-olah dia adalah pemilik negeri ini. Ini yang sangat berbahaya sekali. Oke, kita ke Bang Yoni. Silakan Bang Yoni. Terima kasih atas waktunya Bang Valo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga sehat dan tetap jaga akal waras ya. Aku seneng ini. Kita ketemu lagi ya Bang Valo teman-teman. Siap. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, hati-hati teman-teman. Ini adalah bagian dari tes ombak. Pintu masuk saya ini dulu. Hati-hati. Tes ombak apa yang secara tidak langsung adalah rival terkuatnya adalah Pak Amin Rais. Fit, saya pernah nyampaikan kan, siapa sih tokoh nasional nanti akan bertarung? Amin Rais atau Anies Baswedan? Nah, kan akhirnya kan Bang Parlo ya. Karena kan 2 hari yang lalu Pak Amin Rais sudah menyatakan ya. Jadi poinnya adalah tokoh nasional sekarang ini tinggal Pak Anies Rashid Baswedan.
Ya, ini tes ombak. Tapi jangan lupa kita feedback sebentar ya Bang Parlo. Kalau teman-teman tadi sudah betul-betul luar biasa ya. Nah, jadi paparannya itu sesuai dengan data, fakta, ilmiah, dan rekam jejak gitu ya. Kalau saya dari perseptif lain ya Bang Parlo, yang karena saya orang sudah purna tugas ya. Saya juga maaf ini, saya prihatin Bang Parlo. Dari sisi teman-teman purna tugas ini prihatin ya. Pertama apa? Memang tidak selayaknya. Sebetulnya level untuk menyampaikan itu jangan presiden. Poin satu itu. Karena apa? Adik junior saya, Bang Kurnia itu, staf ahli utama, itu sudah menyampaikan sekeras apapun, kritikan apapun itu adalah vitamin bagi pemerintah yang notabene-nya akan menjadi evaluasi terhadap program-program mana yang tidak jalan. Itu fix dia sampaikan dan berulang-ulang di wartawan maupun kemarin terakhir di Kompas ketika adu debat dengan Fahri Amsari. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan begini Bang Parlo. Yang saya sampaikan pengalian isu. Ingat nggak? Ini kedodorannya di kubu Jokowi. Hati-hati. Masuknya Pak JK Yusuf Kala, kemudian masuk lagi kemudian Ardi Amando dan sebagainya ya. Hati-hati nih. Jadi tetap kita dorong aja bagaimana Polri, Polda Metro Jaya ini segera memasukkan berkas itu. Kita jangan terpancing dengan statementnya Pak Prabowo seperti itu. Kita harus fokus itu dulu karena itu pintu masuk. Teman-teman harus paham ini dulu ya. Jadi ini bagian skenario di dalam ya. Salah satunya memperkuat di kabinet itu ketika kepala staf kepresidenan itu diganti oleh Pak Dudung. Bagaimana Pak Dudung Abdurrahman ini adalah notabene TNI yang dia adalah siap pakai, siap komando gitu, perintah itu enggak. Tetapi ketika dia backgroundnya bukan TNI Polri, maka untuk mengakomodir karena apa di tubuh 41 kementerian sendiri itu sampai dengan sekarang belum rukun, belum bisa menerjemahkan visi misinya Pak Prabowo. Saya kasihan justru. Kalau saya melihat Pak Prabowo ini kasihan. Jadi ini bentuk kegelisahan. Pak Yoni, saya sedikit Iya. bertanya supaya lebih tajam ya, karena Iya. Pak Yoni kan mantan Tapi off the record ya, nggak Saya apa-apa. Ini Ya, oke. banyak sekali Jadi- 600. Saya hanya mengkonstruksi Oke. ilmiah gitu. Iya, apa? Sedikit saya bertanya tentang sikap yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Apakah ada kebuntuan komunikasi sebenarnya yang dimana Prabowo tidak melihat secara langsung di lapangan? Ada pembisik-pembisik di sana yang dimana menjadi orang-orang yang memberikan informasi kepada Prabowo, tetapi Prabowo tidak pernah melihat secara real kondisi di lapangan itu seperti apa, sehingga terbangun miskomunikasi antara Prabowo dengan rakyatnya. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Yes, 99% yes saya jawab. Karena memang peta politik kita ini sekarang ini lagi ada dua figur. Prabowo mencalonkan 2 periode, yang satu Anies. Lainnya kan belum muncul ini. Di satu sisi ada serangan-serangan terhadap Pak Jokowi yang dulu notabene dia kan pengen 3 periode. Nah, ketika ini tidak bisa dilanjutkan, bagaimana dia mengkader anaknya dengan berbagai cara kan? Makanya teman-teman ini jangan terus terpancing ini. Pintu masuk itu dorong datang di Polda Metro Jaya, dorong berkas itu betul-betul masuk di kejaksaan. Setelah itu dorong kejaksaan itu. Itu poinnya sebetulnya. Yang kedua, Oke, saya sedikit Tidak lagi bisa Pak Yoni. memaklumi Saya sedikit Prabowo. lagi. Saya tidak bisa Sebentar. memaklumi kekurangan ajaran Sebentar Bang Heru, Prabowo. sebentar. santai pelan-pelan. Please percaya sama hostnya yang akan bisa akan ini. Tetapi kalau kita lihat kalau Pak Yoni mengatakan ini adalah bagian dari sebenarnya adalah pemecah isu yang dimana seharusnya fokus terhadap ijazah Jokowi. Tetapi bukankah kalau memang ya saya saja orang yang biasa bisa melakukan investigasi dan memastikan Jokowi ijazahnya palsu, apalagi Prabowo Subianto. Artinya berarti Prabowo Subianto masih berada di belakang Jokowi dan Prabowo sikap yang dilakukan kemarin ketika peresmian 13 proyek itu yang di Cilacap itu dengan kata pergi saja kalau mau dengan nada mengusir seperti itu. Bukankah ini semakin memperlihatkan bahwa Prabowo memang saat ini ya dia tidak menjadi presiden yang mempunyai kekuatan full power dan dia di bawah bayang-bayang itu dan dia menerima itu dan menikmati bagian-bagian dari sharing power dengan mantan presiden itu. Silakan. Yes, jawabannya yes. Karena apa?
suka nggak suka ini kan bagian daripada beban mental Pak Prabowo kan, ya. Nah ini sedang Beban mental atau ketidakmampuan Prabowo Subianto? Mohon maaf saya agak sedikit ini. Saya kalau kasar begitu kan nggak enak ya. Saya harus punya bahasa yang tetap Oke. harus santun, Oke, Bapak, beretika. Bapak. Kan saya Oke, pensiunan ini Enggak, ya. apa-apa yang ada di pikiran Bapak coba saya implementasikan. Artinya bahwa Prabowo Subianto tidak mempunyai kompetensi dan tidak mempunyai kemampuan untuk memanage negara ini. Punya lah, Sorry. apapun, Oke, lanjut. apapun selevel saya juga setara dengan bintang ya, tapi beliau tidak ada sesuatu hal yang tata cara kepengurusan negara ini sudah salah kaprah gitu loh. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau tidak salah kaprah ngapain teman-teman purnawirawan jenderal-jenderal ada 28 lebih kemudian mensomasi dan sebagainya. Itu poin satu ya. Saya ingin masuk yang kedua Bang Farlo ya. Jadi gini teman-teman ya. Intinya Pak Yoni ingin Prabowo dimaklumi itu kan nggak bisa. Oh enggak. Bang Heru, please, Bang Heru. Ini baru ketemu saya nih Bang Farlo. Baru ketemu saya. Gak apa-apa Bang Yoni. Dia belum tahu Bang Yoni ya, belum tahu Bang Yoni. Gak apa-apa Bang. Ini Bang Heru ini abang saya. Memang semangatnya menggebu-gebu ya. Dia lemah hanya di depan janda aja Pak sebenarnya dia. Lanjut Bang Yoni. Iya, jadi ini perlu masuk di waknya besar forum demokrasi ya Pak Farlo ya. Bang Heru ini perlu kita undang. Jadi yang kedua ingin saya masukkan gini ya. Ingat nggak hashtag pagar kabur dulu? Ini kan berawal dari kegelisahan sosial politik anak-anak muda. Coba kita tarik 2025 yang kemarin itu kan ada Luhut dan sebagainya sudah keluar. Nah kemudian teman-teman daripada yang muda-muda ini menagih janji kepada Wapres kan yang mempersiapkan 19 juta. Gitu. Nah ini kemudian terakumulasi. Ada PHK, ada macam-macam sehingga akhirnya masuk lagi ke ijazah Jokowi. Sebetulnya kan ini jasa. Nah, bagaimana untuk kemudian negara harus hadir? Sebetulnya negara Oke, harus 1 menit lagi Pak Yoni. Ya, 1 menit lagi. poinnya Pertajam. begini. Ini awal saya ya. Sekali lagi teman-teman tetap Pak Anies menyampaikan jangan dibalas kebencian, tetapi balaslah dengan kinerja dan fakta-fakta di lapangan bahwa masyarakat itu butuh pelayanan, butuh ketenangan, butuh kemudian kemakmuran, dan yang sekali lagi butuh kenaikan harga itu tidak ada. Begitu Bang Farol. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ya, itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ketika menyaring atau mengambil sisi dari kritikan rakyat itu diambil dari sisi anggaplah kritikan rakyat ini adalah bagian dari lomba ya, lomba sprint mungkin untuk dijadikan acuan karena kalau kalian lari sendiri dengan ada lawannya maka adrenalin kalian akan membuat kecepatan kalian lebih tinggi ketika ada lawannya dan gunakan itu gitu loh. Kenapa sih pemerintah kita nggak cerdas gitu loh?